Soal Bu Mega, ya, kalau dia itu merasa bahwa dia dulu pernah dibesarkan dan dia tidak menjadi maling kundang, harusnya dia ikut saran dari Bu Mega. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang dalam tanda kutip menyindir lah ya, walaupun tidak secara spesifik menyebutkan nama. Anda merasa terdukung? Bukan masalah terdukung ya. Saya bersyukur makin banyak orang waras di negeri ini. Iyalah. Bisa. Kenapa? Waras itu artinya bisa berpikir sehat. Ya jelas lah. Ibu Mega itu adalah dulu yang mengangkat Jokowi, kemudian bahkan mendukung ketika masih didukung oleh PDI Perjuangan. Artinya itu adalah nasihat yang sangat bagus dari orang yang pernah mengangkat Jokowi gitu loh. Kalau kemudian yang diangkat tidak merasa, ya itu kan kayak maling kundang aja gitu berarti kan. Gitu. Jelas betul nih statement dari Ibu Mega, dan saya kira statement dari mostly ya orang kan udah banyak sekali. Saya kira Mbak Adisti dan pemirsa Kompas TV kan bukan hanya dari Ibu Mega statement semacam ini. Udah tunjukkan aja gitu. Kayak bahkan Barack Obama pun ketika disinggung dia tidak kelahiran Amerika, dia dengan langsung menunjukkan birth certificate-nya gitu, artinya kelahiran sertifikat. Dan saya kira ini kalau pikiran, sekali lagi saya ulangi, pemikiran orang waras ya seperti ini. Gitu loh. Jadi tunjukkan ya saja, tunjukkan saja, selesai gitu, dan tidak membuat masyarakat kemudian malah artinya kemudian dikriminalisasi. Ya, saya berlarut-larut begitu. Berlarut-larut karena ada pemeriksaan sampai dengan Bu Kurnia sampai jam 11 malam ya. Kemudian nanti nggak tahu sampai jam berapa rata-rata untuk sebuah hal yang sifatnya klarifikasi. Dan sekali lagi tadi ada kalimat yang menurut saya sampai tersenyum ya, ada istilah pembantaran. Itu pembantaran itu orang yang sakit kemudian dibantarkan ke rumah sakit gitu lah dalam sebuah pemeriksaan. Ini jauh sekali dari situ. Jadi artinya sekali lagi kalau soal Bu Mega ya, kalau dia itu merasa bahwa dia dulu pernah dibesarkan dan dia tidak menjadi maling kundang, harusnya dia ikut saran dari Bu Megawati. Oke. Tapi apa yang kemudian menjadi keyakinan Anda dan juga bersama rekan-rekan yang lain begitu, yang juga kemarin juga sudah memenuhi undangan klarifikasi kalau ini ada yang dalam tanda kutip dugaan seperti tuduhan Anda begitu ya, ada yang tidak beres begitu. Iya, karena nggak beresnya begini. Katanya kan kita hormati ya, Jokowi katanya ijazah saya tidak pernah dikeluarkan sama sekali. Ya gitu. Tapi bukannya kemarin pas di Bareskrim itu, betul. Itu dititipkan untuk diberikan. Kita hormati itu. Tapi artinya berarti ada ijazah yang sebelumnya sudah keluar. Itu kan berarti kan bukan itu ijazahnya, katanya kan gitu. Oke. Nah, berarti ijazah yang pernah ditunjukkan oleh salah seorang kader partai, ya, itulah seharusnya justru terlapor. Dia harusnya disebut membuang hoax ya gitu, atau kemudian menyampaikan hoax. Karena apa? Karena jelas betul yang dia sampaikan ini biar nggak ribut atau biar tenang lebarannya. Waktu itu tanggal 1 April dia bilang inilah yang asli, itu dia bilang. Begitu dia bilang yang asli, dan ternyata disebut itu bukan yang asli. Dr. Rismond, Dr. Roy, Dr. Tifa menganalisis yang salah. Lah berarti orang yang memastikan yang itu yang asli itu harusnya diperiksa dulu, dan dialah sebenarnya bisa kena di dalam pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kami ini kan tidak melakukan apapun terhadap ijazah itu, tidak menambah, tidak mengubah, nggak nambahin kacamata gitu ya, kemudian tidak mengubah font gitu ya. Nah, tapi kalau pasal itu ditancapkan, itu yang nanti mungkin harus dipertanyakan oleh semuanya gitu ya. Kenapa sebuah pasal yang harusnya dikenakan pada kader PSI itu, yang dia menampilkan membuat asli sesuatu yang sebenarnya tidak asli, katanya begitu. Itulah yang malah tidak kena. Justru kita yang sama sekali kita tidak menyentuh alat bukti elektroniknya, itu mau dikenakan, dan itu kan tujuannya agar sanksi pidana yang sangat gede gitu ya, 8 tahun, 12 tahun, itu bisa jadi alasan untuk nanti melakukan tindakan lebih jauh. Tapi nggak apa-apa lah. Sekali lagi biar masyarakat melihat ini, jadi makanya saya datang, bahkan diundang Kompas TV pun pada saat-saat yang orang bilang, oh saatnya kritis banget mas, itu waktunya mepet gitu. Enggak, saya hormati media seperti Kompas TV dan juga media yang lain, termasuk podcast kayak podcast Sentana kemarin, dan podcast yang lain kayak Abraham Samad, podcast Diskursus, podcast Forum gitu ya, untuk kemudian menyampaikan ini kepada masyarakat. Dan podcast ini adalah selaku pilar keempat dari demokrasi. Gitu. Mereka hanya menyampaikan informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat, termasuk Bu Mega. Kalau Bu Mega misalnya tahu itu sudah ditayangkan, ya sudah selesai gitu loh. Jadi berawal dari Rosulyo menanggapi reaksi Bu Mega terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Sebelumnya Bu Mega memang menyinggung soal tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi yang berlarut-larut sehingga berbulan-bulan. Bahkan polemik ijazah Pak Jokowi berbuntut pelaporan di Polda Metro Jaya, sehingga Bu Mega pun akhirnya memberikan saran
atau mungkin sindiran ya, jika pembuktian polemik ijazah itu sebenarnya tidak sulit. Cukup Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Jadi menurut Roy Suryo, Pak Jokowi pun harus mengikuti saran dari Bu Mega lantaran presiden kelima itu sudah membesarkannya. Dan menurut Roy Suryo, apabila tidak, maka Pak Jokowi bisa disebut durhaka seperti manikundang. Jadi begitu guys ceritanya. Cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik untuk melakukan sholat zuhur bersama-sama, dan saya tadi bisa ikut di sini dan juga nanti kita diberikan waktu untuk kemudian lunch gitu. Nah, saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi gitu. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro ya. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2025 ya. Harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan yang lain ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya. Hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak yang paling hati untuk kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan enggak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut-sebut di mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada ya kita nggak wajib gitu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada Joko Widodo ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu ditulis. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapor ini penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap. Kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri ya. Jadi kita nggak usah ngasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah Ini locus delicti ya? dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ngirim bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, diutak-utik. 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu ya. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau. Ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan ya, diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi teman-teman, saya tetap mengapresiasi Polda Metro. Oke guys, jadi setelah diperiksa menjadi saksi oleh penyidik Polda Metro Jaya, Roy Suryo memang belak-belakan mengaku dicecar 24 pertanyaan. Namun menurutnya pertanyaan itu lebih banyak mengacu pada identitas. Roy Suryo juga menjelaskan bahwa tidak ada terlapor dalam undangan klarifikasi tersebut. Ia mengaku bertanya-tanya terkait itu. Menurut Roy Suryo,
terlapor dalam suatu laporan itu penting, sehingga dia memperingatkan agar jangan asal bersedia dimintai keterangan. Selain itu, Roy Suryo juga menyinggung tentang pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dalam pelaporan itu. Menurutnya, jangan sampai hukum dijalankan tidak sebagaimana semestinya, dan juga jangan sembarangan menggunakan pasal untuk memidanakan orang. Menurutnya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.